Oke, selamat pagi ya. Jadi di sini saya mau mencoba ini ya, menjelaskan sedikit tentang scraping ya. Mungkin di tengah pandemi ini mungkin apa ya mahasiswa TI ataupun non TI mungkin melakukan penelitian dengan topik tertentu, nyari datanya di mana gitu kan ya. Scraping ini bisa membantu gitu di sini. Dengan mencari misalnya ini ya, penjabaran berita atau penjabaran konten sosial media ataupun apa gitu ini ya, tentang topik tertentu ya. Jadi kalau kita misalnya mencari manual copy paste gitu, misal copy paste ya. Copy paste tidak banyak ya, tidak banyak yang bisa kita dapat karena kita sebagai manusia pasti kalau melakukan pekerjaan yang sama terus gitu ya, berurutan akan capek gitu ya. Dan di sana ini ya, apa namanya, fungsinya komputer gitu ya, yang melakukan pekerjaan manusia uh, yang ini ya, apa namanya, uh, konsisten dan membosankan gitu ya, seperti itu. Nah, scraping ini apa gitu ya? Scraping di sini saya coba menjabarkan tidak seperti mata kuliah gitu ya, intinya mungkin pakai bahasa yang saya aja gitu. Scraping ini intinya kita membuat sebuah script untuk melakukan browsing ya ke halaman tertentu dan mengambil informasi dari sana ya, baik berupa uh, teks ataupun file, gambar dan sebagainya itu keduanya bisa dilakukan melalui scraping ini. Ya, di video saya yang lain ada juga yang tentu menjelaskan yang lebih basic lagi gitu ya. Ini yang lebih umum karena mungkin di video yang sebelumnya saya ini ya, apa namanya, terlalu dangkal dan apa namanya, uh, tidak kelihatan fungsionalnya untuk diangkat sebagai tugas akhir ataupun lain-lain gitu ya. Di sini saya coba perdalam yang kira-kira kelihatan manfaatnya untuk diajukan ke penelitian ataupun tugas akhir gitu ya. Oke, itu. Oke, di sini, nah, ini adalah kelas ya yang saya pakai. Ini beberapa saya blok sementara gitu karena apa namanya tadi ini ya, sambil jalan skripnya. Oke, masih masih mendownload berita sebenarnya karena beritanya ada jutaan ya gitu, namanya juga situs yang harus update tiap hari kan itu ya. Oke, nah di sini ada yang diperlukan pertama adalah kata kunci gitu ya, kata kunci. Nah, kata kunci ini apa ya? Itu kata kunci yang kita masukkan di halaman pencariannya detik.com misalnya di sini kan ini. Corona Indonesia kita samakan ya. Oh, oh, belum jalan. Ya, oke. Okay. Nah, itu di sini kita bisa lihat detik.com search all ya, query ya. Ada set ID sama dengan dua, ini dihilangkan juga jalan gitu ya, kemarin saya nyoba ya. Jadi yang kita perlukan basic adalah ini gitu ya, ini ya. Dari sini sampai sini, ini adalah kata kuncinya kan gitu. Kalau kita mau mencari secara otomatis tanpa main klik-klik gitu, jadi scraping ini kita memungkinkan ini ya, uh, harus kita berpikir gimana caranya supaya script ini ya, robot yang kita buat ini gitu ya. Robot itu nggak mesti yang dari besi gitu, dari apa ya, tapi juga sebuah program yang melakukan otomatisasi pekerjaan manusia itu juga robot, jadinya melakukannya semua tanpa mouse atau trackpad. Intinya tidak ada klik-klik gitu ya, tidak ada antar muka, semua berbasis teks dan dalam dokumen HTML gitu ya. Itu yang ada dalam scraping ini. Oke, okay. Nah, itu sehingga di sini kita perlukan adalah sampai sini ya. Sehingga kalau kita melakukan scraping untuk kata kunci yang berbeda pada detik.com, tinggal ganti aja kata kunci ini gitu ya, seperti itu template-nya ya. Di sini library yang kita perlukan ada Beautiful Soup sebagai parsing ya HTML-nya ya. HTML itu dijabarkan ya untuk mendapatkan yang kita mau saja gitu. Yang di sini yang umum adalah ini ya,
dalam scraping yang mengarah ke mencari banyak halaman sih yang diperlukan adalah uh, Anchor ya, href ya sana gitu, yang berupa hyperlink ya sana. Oke, dan juga di sini request itu adalah untuk mengakses halaman webnya, dan padlib di sini untuk membuat folder, dan OS untuk mengakses ini ya, struktur file dalam operating systemnya ya. OS ini otomatis berbeda per operating system. Di sini saya menggunakan kebetulan Mac OS, jadinya scriptnya bisa jalan kok di Linux maupun di Windows ya. Oke, nah itu di sini variabel utamanya adalah page content. Nah, page itu adalah nanti kita akan menyimpan halaman 2, 3, 4, 5 ini gitu ya. Terus konten itu adalah halaman yang isi berita gitu ya, isi beritanya gitu di sana ya. Berapa berita yang muncul berdasarkan page ini gitu ya, dengan page ini. Nah, itu ya. Jadi itu ya, ini pertama membuat struktur folder, detik, kategori, dan berita. Oke, ini ya. Ini misalnya filenya di sini, detik, dalam detik ada berita, ada kategori. Kategori berisi per kategori berita, dan berita isi detail beritanya. Ada lagi per ini ya, macam-macam seperti itu. Oke, ya, seperti itu ya. Jadi itu ya. Nah, di sini kita langsung lihat di script function utama, yaitu inisialisasi. Di inisialisasi kita bisa lihat kata kunci dimasukkan ya. Dan ini adalah halaman pertamanya gitu ya. Intinya inisialisasi, kita pertama menganalisis ya, mendownload halaman ini aja ya. Halaman ini tanpa gambar ya, tentunya tanpa gambar, jadinya cuma teksnya aja, halaman ini aja ya. Halaman ini aja. Oke, ya. Nah, setelah itu kita ini ya. Di sini hanya satu halaman pertama ini. Nah, semua page itu adalah looping yang ini ya. Looping yang tidak terbatas, yang akan ini ya. Setelah dapat halaman 5 misalnya, otomatis dapat halaman 7 dan 6 dan 7. Setelah dapat halaman 7, otomatis dapat 8 dan 9 dan seterusnya ya. Bisa kita lihat di sini hasilnya ya. Page, oke, ini ya. Ini bisa kita lihat ya, sampai 1113 gitu otomatis ya. Kalau kalian disuruh ngeklik mungkin sampai 1113 pasti mengeluh kan ya gitu. Oke ya. Seperti itu. Ya. Nah, oke, itu. Nah, semua page ya. Nah, kita coba jabarkan bagaimana dia menjabarkan URL di sini ya. Jadi di sini URL ini sana ya. Ini ada dua langkah yang untuk mendapatkan file HTML ya. Ya. Di sini dapatkan semua A yang ada hrefnya ya. Jadi bukan A yang berupa anchor di halaman yang sama ya, gitu. Ininya yang pakai hashtag, bukan yang pakai hashtag itu, tapi yang ada href ya. Dan di sini kita batasi dengan detik.com saja ya. Jadi harus ditemukan detik.com dalam URL-nya. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita anggap itu ke halaman sponsor dan lain-lain. Jadi kalau misalnya sampai ke halaman sponsor dan lain-lain, kita ini ya, lumayan ngabisin waktu dan dapatkan informasi yang tidak relevan. Kita hindari itu ya. Oke, itu di sini. Ini kita sebenarnya split halaman URL berdasarkan slash-nya gitu ya. Slash-nya di sini. Termasuk kita terpaksa dapat slash ya, slash gitu ya. Di sini saya baru nyadar sebenarnya kita tinggal cut dulu http:////nya itu kita hilangin, tapi dah kadung gitu, dah kadung script seperti ini. Di sini jika lebih dari 4 dan lebih dari 5 ya. Lebih dari 4 umumnya adalah halaman page gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus kalau yang misalnya lebih dari 5 adalah yang ini ya.
Di sini ini kalau misalnya ini biasanya ada berita ekonomi slash ada slash ini gitu ya. Baru ada judul beritanya gitu ya sana. Oke, seperti itu. Ya. Nah, kalau di sini ya, di sini apa namanya? Jika ini yang kalau berupa halaman page ya, halaman page. Jadi sini uh, jika ditemukan kata search ya sini ya, adanya search ya, dan ada dan page gitu ya, variable get ya, page sama dengan ini ya, dalam href ya. Nah, di sini dan tidak ada di self.page. Di sini ada dua arah yaitu page dan content ya. Kalau ini udah konten ya, udah konten ya. Oke, kalau page itu halaman yang berisi daftar halaman lagi gitu ya. Oke, nah di sana ini ya, itu ya di sini pastikan di atas 4 dan ini ya 3 ataupun kalau misalnya ini ya 3 tuh ada kata search, jadinya ini 3 ya. Ini 0 1 ini ya 0 1 2 3 gitu ya sana ininya. Ini bukan ngitung slashnya tapi ngitung yang ada di antara slash gitu ya. Gitu. Kalau misalnya 5 ini dia ini ya menyimpan di list page gitu ya. Ini nanti menyimpan yang outputnya seperti ini. Ya. Terus kalau misalnya yang dia lebih dari 5 ya. 5 nanti dia ini ya. Uh, URL 3 ya, not in self content. Jadinya ini pastikan yang bagian 3 ya, ini. Yang di sini ya. Ini. Ini pastikan tidak ada di konten ya. Itu nanti dia menyimpan di sini ya. Seperti ini. Ya. Itu oke. Okay. Dan nanti dipisah per ini kategorinya juga gitu ya. Sana. Itu. Nah, di sini berupa arraynya berisi 2 tuple yaitu alamat lengkapnya sama ini ya yang berupa kategorinya gitu ya. Gitu. Ya, pastikan tidak ada ya. Jadi strukturnya adalah halaman lengkap dan kategorinya gitu ya sana ya. Itu. Ini kategorinya adalah yang ketiga ya. Itu ya. Judul belum dimasukkan di sini. Judul kita hitung ini ya. Ininya kategori pasti ketiga ya. Jadinya tadi mungkin ada yang sempat masalah kok ada D bla 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 itu. Tapi judul pasti yang terakhir ya. Jadi arahnya -1 gitu ya di sana ya. -1. Yang nomor paling terakhir gitu ya. Tapi kategori pasti yang ketiga ya. Jadi ulangi 0, 1, 2, 3 ya. Cara ngitungnya seperti itu. Oke, itu. Nah, itu per halamannya. Sorry, kurang minum. Ya, bukan karena virus ya. Oke. Nah, di sana jadinya sini ini ya. Akan diulang di semua page ya, di semua page itu ya. Nanti diulang dan dapat sampai 1113 tadi itu ya. Itu. Nah, selanjutnya save page dan save content ini kurang lebih script yang gunanya untuk menerjemahkan ini menulis ini ke file text ya. Intinya kalau dalam proses semua page dan cari detik ini kurang lebih dia masih menyimpan di array, yang lainnya di sini gitu ya. Menulisnya di sini gitu ya. Sebaiknya tidak menggunakan array kalau RAM-nya ini ya kecil. Nanti saya mungkin bikin versi yang langsung nulis di file juga. Tapi kalau nulis di file kesulitannya adalah ini ya. Apa namanya mengecek apakah dia ada di dalam uh, list tersebut, list atau array tersebut atau tidak. Itu di sana yang serba salah di sana gitu ya. Oke, nah dan terakhir di sini yang yang saya masukkan dalam inisialisasi adalah ini ya per konten ya, per konten. Di per konten di sini adalah uh, dia membuka file dia membuka dari list tersebut dan
ini ya, mendownload uh, semua isi berita, apa judul daripada menyalin ya, menyalin semua tersebut ke file per beritanya gitu. Ini misalnya ini ya, dalam konten temukan kan berita gitu ya, berita. Nah, selanjutnya di sini di kategori bisa kita lihat berita.txt. Ini juga berisi banyak ini ya, banyak berita. Kurang lebih ini tidak mengakses website lagi, tapi cuma memisahkan per topiknya gitu, supaya nanti kalau kita mau membuat klasifikasi ataupun lain-lain gitu bisa lebih gampang. Ini misalnya berita umum sama berita ekonomi, apa sih kata yang sering muncul, apa ada beda atau tidak gitu, misalnya itu yang kita bisa selidiki gitu ya, gitu. Dan di sana ada sentimen positif negatif gitu, misalnya ini berita baik apa berita buruk gitu, bisa kita jadinya di ekonomi misalnya ada banyak berita baik apa banyak berita buruk, di kesehatan banyak berita baik apa berita buruk gitu, bisa kita bandingkan itu. Jadi banyak sekali ide penelitian di sana gitu ya, dengan diam di rumah gitu. Oke, itu ya sini ya. Oke ya, itu. Nah, ya, nah itu intinya. Intinya dia memisahkan per ini gitu ya, per kategori, sehingga nanti kita bisa download per kategorinya sendiri gitu ya, kurang lebih. Oke, itu sehingga sudah kita dapat semua kategorinya ini. Ininya beda-beda, bisa dilihat di ukuran size-nya. Ininya kalau size-nya besar berarti beritanya banyak. Misalnya kalau yang ini ya, misalnya investigasi gitu ya, atau MotoGP lah mungkin gitu ya, MotoGP ada cuma ada satu berita ya, ya kontrak selama itu entah apa hubungannya dengan corona, tapi ini muncul di hasil pencariannya bagaimana lagi gitu kan ya, seperti itu ya. Saya sih berharap gini ya, misalnya ada pembalap yang positif atau gimana. Ya, tidak berharap sih, tapi beritanya nyambung seperti itu, tapi ternyata enggak juga gitu ya. Mungkin atau ada sirkuit yang dibatalkan, ya, pertandingan dibatalkan karena corona gitu misalnya, dan sebagainya gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita selanjutnya ini yang lama ya, proses selanjutnya yang lama, yaitu apa namanya, kita ini ya, mendownload isi beritanya ya. Mendownload isi beritanya di sini, berita detik ya. Di sini, ini di sini mendownload beritanya di sini ya. Ya, kita hanya mendownload yang semua yang ada paragrafnya aja gitu, karena itu nanti yang lebih ini ya, isi dari berita ya. Jadi nggak mungkin misalnya nanti subjudul gitu misalnya dikasih paragraf gitu, misalnya jarang ya. Ini misalnya kita ada paragraf, kita nyari yang bagian ininya aja gitu. Itu yang paling general. Kalau kita misalnya mau menghabiskan waktu lebih lama, sebenarnya bisa kita jabarkan lagi ya. Misalnya sini tiap script HTML ini isinya div dengan konten apa sih gitu ya, misalnya sana. Itu bisa kita cari lagi ya. Tapi kita tidak lakukan itu ya, karena ini ya. Ini juga yang nyebelin kadang-kadang ya. Nyambung ke halaman berikutnya. Nah, ini yang lupa saya buat. Ini sini halaman pertama aja yang ke download ya. Itu. Ini kita mau mencari yang secara sempurna adalah lumayan susah ya, karena sebenarnya situs juga mereka yang punya detik yang membuat ini bukan untuk dilakukan scraping gitu ya. Kita melakukannya gitu ya. Tapi scraping ini legal ya, karena sama aja kita browsing gitu intinya ya. Seperti itu. Oke, itu. Nah, jadi di sini itu ya. Di sini ada 3 buah gitu ya. Di sini mendownload berita per topik, mendownload per halaman, dan mendownload semua topik gitu ya. Topik ini yang diakses adalah halaman kategori ini gitu ya, kategori ini. Dan nanti ini ya dimasukkan ke berita per gini ya. Analytic Health ada ini. Kan kalau gini kita enak ya bacanya ya. Dan dengan format seperti ini, kalau kita mau buka semua file sekaligus di script ya, nanti di video selanjutnya saya jelasin gimana ini ya, apa namanya, membaca semua ini sekaligus gitu ya. Kalau kalian klik satu-satu, saya yakin kalian ngeluh kan gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah,
Di sana ininya sini kurang lebih ini ya, open dari filenya, habis itu ini yang membuat folder, dan ini yang menghilangkan slash n dan mengambil sub URL minus satu ini adalah ini ya, tujuannya mendapatkan ini ya, pasti paling terakhir ini adalah judulnya gitu ya, gitu ya ini, dan otomatis ada slashnya nih, kayak kita aman ya, slash n-nya kita hilangkan karena itu ini walaupun red line tapi slash n-nya ikut gitu ya sana ya, itu kadang ini ya. Oke, itu jadinya di sini itu ya bisa kita simpan dengan teks, ini teksnya kita hilangkan dan sebagainya, kurang lebih ini ya penghalusan format aja gitu. Kalau misalnya nanti ada yang bingung skripnya ini bisa tanyakan di komentar atau sebagainya. Kalau ini simple, ini menggunakan os.listdir, di sini satu-satunya library OS itu kepake ya, di sini melakukan listdir dan melakukan lokasi sekarang dan melakukan mendata semua file name. Dan di sini kita tahu file name apa yang lagi diproses sekarang gitu ya di sana. Oke, itu jadinya berita paling banyak jadinya dia lama ya, seperti itu. Oke, kalau berita file name itu ya, sini banyak sekali jadinya gitu ya kalau lebih ya. Oke, ini dari ini masuk ke sini, habis itu masuk ke sini gitu ya, ininya urutannya. Seharusnya saya ini paling atas, ini paling bawah gitu, tapi itu dibuatnya belakangan. Ya, oke, itu, dan selanjutnya kita bisa dapat ya masing-masing detail berita ini ya. Kita bisa juga buat hierarkinya gitu ya. Itu banyak kita dapat ya. Dan bersih tanpa halaman HTML ya. Seperti itu. Nah, itu sekilas tentang scraping ya. Dengan ini kalau ditunggu mungkin lagi 1 jam atau 2 jam kita dapat semua beritanya ya. Itu nah nanti kita bisa akali di sana gitu ya kurang lebih ya. Oke, itu. Nah, itu tentang scraping ya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di komentar ya. Yang semoga ini bisa menjadi ide buat kalian TA di bidang scraping ya. Nanti saya akan upload juga video tentang ini ya, pemrosesan kata seperti tokenizing ya, stop word removal, dan lain-lain gitu ya, stemming ya kayak. Nah, itu dan juga text classification ya. Saya tidak expert di bidang struktur kalimat, tapi itu ya lebih ke klasifikasi teks, ini lebih ke counting ini ya, ke counting frequent wordnya gitu ya, lebih ke data miningnya, text miningnya gitu ya di sana ya. Gitu. Ya, jadi saya sama sekali bukan yang di ini ya, natural language itu sama sekali bukan. Oke ya, itu sehingga sekian ya, barangkali semoga menginspirasi untuk judul TA kalian ya. Terima kasih ya, sampai jumpa.